Oke, untuk uh, materi persilangan ini ada dua hal, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, persilangan monohibrid ini persilangan yang memiliki satu sifat yang beda. Kalau persilangan dihibrid dia punya dua sifat yang berbeda. Nah, satu jenis tapi dua sifat yang berbeda. Nah, yang penting kita ketahui untuk mengetahui persilangan ini yaitu gamet. Nah, gamet itu apa? Gamet itu sel kelamin. Nah, sel kelamin ini yang akan digunakan untuk menyilangkan jenis-jenis dari parentalnya atau si makhluk hidupnya ini yang mau kita silangkan. Nah, ini kita olah dulu yang dasar. Kalau misalnya dia punya, nah gametnya itu yang paling dominan satu, yaitu A besar aja. Nah, untuk yang kalau A kecil ini dia kan nggak punya A besar nih, jadi yang dominannya adalah A kecil. Nah, kalau yang A besar dan A kecil dia punya dua, yaitu A dan A. Jadi ada dua, A dan A kecil, A besar dan A kecil. Nah, kalau misalnya gamet dari AA BB, misalnya nih contoh. Kalau untuk mencari gamet dari AA BB, nah kita yang ini itu ada A, yang ini ada B kecil. Jadi gametnya ada AB dikali aja AB kecil. Oke, kalau misalnya dia itu punya contohnya A besar B besar B kecil, AA tadi sebelumnya ini itu punya A kecil, B besar B kecil punya B besar B kecil. Caranya kita buat kayak gini. Untuk dikalikan, ini kita kalikan. Nah, jadi punya A besar A besar B kecil. Jadi dua gamet, dua sel kelamin. Kalau dia A besar A kecil B besar B kecil, ingat yang A besar A kecil itu punya dua. Dia punya dua A besar A kecil. Sedangkan B besar B kecil dia punya dua juga. Jadi kita silangkan yang A tadi kita kalikan dengan B besar B kecil, yang A kecil juga B besar B kecil. Jadinya dia punya 4 gamet. Nah, itu untuk mencari gametnya. Kemudian kalau misalnya kita contoh dia punya AA B disilangkan dengan A kecil B kecil B kecil B kecil, ya kan? Nah, ini punya A, ini punya B aja, ya kan? Berarti dia punya AB. Kemudian di sini punya A kecil, ini punya B kecil, dikalikan jadinya AB kecil, ya kan? Nah, ini udah dapat gametnya. Nah, langsung dikalikan, langsung dikalikan jadinya A besar A kecil B besar B kecil. Jadi untuk persilangan pada keturunan pertama dia cuma punya satu aja, yaitu A besar A kecil B besar B kecil. Ini filial 1, keturunan 1 atau filial 1. Nah, kalau misalnya kita mau nyari keturunan kedua itu kalau di soal biasanya dikalikan lagi dengan yang sejenis dengan sifat yang ini. Jadi A besar A kecil B besar B kecil dikalikan dengan A besar A kecil B besar B kecil. Nah, kita lihat contohnya.
kalau mau disilangkan, yang pertama kita harus cari dulu gametnya. AA BB kalikan dengan AA BB, ini untuk keturunan F2 filial kedua atau keturunan kedua. Nah, kita cari dulu gametnya dari masing-masing parentalnya. Nah, ini punya A besar, A kecil. B besarnya kalau B besar B kecil punya 2 juga. Jadinya punya B besar B kecil. Jadi kita kalikan B besar B kecil masing-masing. Jadinya dia punya AB kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, dia kan punya 4 gamet, ya kan? Kalau ini A besar A kecil B besar B kecil ini juga sama, otomatis di sini juga punya gamet yang sama. A besar B kecil, A besar B A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Jadi kita punya masing-masing punya 4 gamet. Nah, ini yang akan kita kawinkan. Ada berapa jumlah genotip yang dihasilkan dari keturunan kedua ini? Kalau keturunan pertama tadi dia cuma punya satu genotip. Nah, caranya kita buat dalam bentuk papan catur. Ini gamet. Oke. Kita dapat apa tadi? A besar B besar. Oke. A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Kemudian ini juga nih. Ini A besar sama karena dia punya sama. A kecil B kecil, ya kan? Nah, ini kita kalikan. Ini jadinya AA BB. Kita kalikan dengan ini dengan ini. Ini dengan ini dengan ini. Sama. Yang di bawahnya juga ini dikali ini kali ini kali ini kali ini. Kita coba kalikan semua dapatnya. Jadi kalau misalnya A besar dengan A kecil, hasilnya tuh A besar di depan. A kecil setelahnya B besar. Ini A besar A kecil, B besar B kecil. Yang berbeda itu ada ini, ya kan? Ini dia berbeda pasangannya nih. Maksudnya dia itu dalam satu jenis saja nih. Jadi ada AA BB. Ini untuk genotipnya itu ditulis seperti ini. Ada AA BB, A B besar B kecil, A besar A kecil, B besar A. Oke. Besar B kecil, A kecil A kecil, B kecil B kecil. Oke, ini ada berapa? Ini cuma satu aja nih. Satu. A besar B besar B kecil ada 2. A besar A kecil B besar itu ada 2. Yang ini ya, yang ini sama yang ini. A kecil A besar B kecil ini ada 4 di tengah-tengah ini. A besar B kecil
itu ada 1. Kemudian A kecil B besar ada 1. A kecil A besar A kecil B kecil itu ada 2 ada di sini ya. Nah, A kecil B besar B kecil ada 2. A kecil B kecil ada 1. Jumlahnya harus 16. Ini ada berapa? Ini 8, 10, 12 tambah 4 16. Jadi totalnya 16. Sesuai dengan jumlah papan catur yang sudah kita buat. Jadi ada 16. Nah, untuk fenotip ini yang sifat dari yang dihasilkan oleh persilangan ini. Nah, sifatnya itu cuman ada 4. Kalau di sini ya, ada yang dominan aja yang kita hitung. Ini kita anggap ini misalnya kalau untuk fenotip ya, A kecil itu A kecil B besar ini tinggi dan bulat. Misal ya. Ini misal. Kalau dia A kecil B kecil, dia rendah atau pendek aja lah. Pendek, kisut. Nah, bulat lawannya kisut aja lah ya. Anggap aja lah. Nah, pendek tuh A kecil, tinggi tuh A besar, bulat tuh B besar, B kecil tuh kisut. Oke. Nah, untuk sifat fenotipnya itu cuman ada 4 dari yang bisa dibentuk oleh si parental ini. Yang pertama tuh tinggi bulat. Oke. Tinggi bulat. Oke. Yang kedua tinggi kisut. Kemudian pendek bulat. Pendek kisut. Nah. Oke. Dari genotip yang sudah kita dapat tadi, kita bisa menentukan ada berapa yang tinggi bulat, tinggi kisut, pendek bulat, pendek kisut. Oke. Untuk yang genotip yang kita dapat dari AABB ini masuk ke mana? Ini kita ambil yang dominannya. Yang dominannya adalah tinggi. Yang ini yang dominannya adalah bulat. Berarti tinggi bulat dapat 1 poin. Kemudian yang ini yang di bawahnya A besar. Oke, ini A besar. Kalau ada A besar itu sifat dominannya langsung yang menjadi sifat dari genotipnya. Jadi ada A besar, ya udah ini tinggi udah pasti. Tinggi pasti. B besar, udah ini pasti bulat nih. Yang dominan yang jadi ini. Jadi tinggi bulat tambah lagi 2 poin karena dia ada 2 genotipnya kan. Tambah 2. Oke, di sini ada A besar, udah tinggi nih. B besar, udah tinggi lagi, bulat lagi. Oke, tambah 2 poin. Tinggi bulat masih dapat poin. Nah, ini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini gimana? Yang dominan yang kita lihat ada A besar, ya udah dia tinggi. B besar, bulat. Dapat poin berapa? Karena dia jumlahnya 4, dapat poinnya 4. Jadi kemudian yang berikutnya A besar, B kecil. A besar tinggi, B kecil apa? Kisut. Nah, jadi ada tinggi kisut 1 poin. Kemudian A kecil, B besar. A kecil ini pendek, B besar ini bulat. Pendek bulat 1 poin. Oke, ini sudah. Tinggal A besar, B kecil.
ini tinggi kisut. Tinggi kisut 2 poin. Tambah 2. Ini A kecil, pendek, B besar, B kecil yang dominan, B besar bulat, pendek bulat tambah 2 poin. Nah, kemudian terakhir A kecil, B kecil, pendek kisut 1 aja. Berarti ada ini 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4, ini 9. Ini 1 tambah 2 3. Ini 3. Ini 1. Jadi fenotipnya ada 9331. Kalau misalnya kita diminta untuk nyari persentase dari tinggi bulat misalnya, nah tinggal 9 per 16 kali 100%. Apa? 9 per 16 dapat ya 56,25. Oke. 12,5 ya, 56,25. 56,25%. Misal kalau nyari yang tinggi bulat. Nah, kalau yang tinggi kisut berapa? 1 per 16. 3 per 16. 16,75%. Seperti itu. Nanti sesuaikan aja sama fenotipnya dan jumlah fenotipnya masing-masing. Itu untuk menghitung persilangan dari dihibrid untuk keturunan yang pertama maupun untuk keturunan yang kedua. Oke teman-teman, itu tadi menggunakan teknik papan catur. Nah, untuk yang persilangan tadi, ini bisa juga kita gunakan teknik garpu. Nah, gimana caranya teknik garpu? Kita silang kali dulu ini dengan ini, habis itu kita kalikan lagi ini dengan ini. Ini nanti setelah kita dapat kali-kalinya yang A dan grup yang B, kita silang masing-masing A dan B yang kita sudah dapat. Nah, untuk mencari AA dan AA itu seperti ini guys. Ini dia punya gamet A dan A dan A. Kalau saya tuh biasanya dibuat A. Kalau saya tuh biasanya buatnya AA. Ini masing-masing dapat yang kiri. Oke. Ini AA ini ya. Dikali A. Ini karena ada A besar, A kecil. A besar yang dominan, walaupun di pengalinya A kecil dapatnya A besar. Ini A kecil. Oke. Nah, berarti genotipnya adalah ini sama ini. Oke. Ini dapat 1, ini dapat 2. Dari ini ya. Ini dapat 1. Oke. Dari genotip yang sudah kita dapat, nah kita bisa menentukan yang lainnya. Nah, kalau misalnya B besar, B kecil, B besar, B kecil, ini juga sama dengan yang A besar, A kecil ini. Dia juga punya B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Dia punya 1, dia punya 2, dia punya 1. Oke. Sama aja sama yang punya A. Oke. Karena kita udah dapat masing-masing genotipnya, kita kawinkan nih. Nah, kita kawinkan masing-masing genotipnya. Karena kita punya A besar, kita tulis A besar, kita punya A besar, A kecil. Ini ya. Dan A kecil. Nah, ini karena kita punya 2 A besar, A kecil, kita masukin nih sebagai koefisiennya di 2 A besar, A kecil. Nah, kita kalikan dengan B nya. B yang kita dapat tadi B besar, 2 B besar, B kecil. Ini juga 3 B besar, 2 B besar, B kecil. Ini juga
besar, B besar, 2B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Ini kita kali. Kita kalikan. Ini namanya teknik garpu. Jadi kita bisa langsung tahu hasil dari masing-masing genotipnya. Ini A besar, A besar, B besar, B besar. Ini 2 A besar, A besar, B besar, B kecil, A besar, A besar, B kecil, B kecil. Ini 2A besar, A kecil. Karena ini A kecil di depan, ini kita bisa cuy star kayak gini ya. Nah, tinggal kita masukin B besar, B besar, B besar, B kecil. Oh, ini karena 2 kali 2 dapatnya 4 ya. 4A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini 2A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ini AA, BB, 2, BB, BB. Nah, genotipnya. Untuk genotipnya langsung kita bisa dapat dari sini. Yang dimana jumlahnya ada 16. Ini 1, ini 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Oke. Jumlahnya adalah 16 seperti yang ada pada papan catur. Nah, genotip ini bisa kita cari langsung untuk fenotip. Kalau fenotip dia cuma yang intinya aja. Kalau fenotip itu sifat intinya aja. Kalau misalnya sifatnya ada 2 dikalikan dengan sifatnya yang ada 2 juga, itu biasanya dapat 4 sifat. 4 sifat yang A besar, B besar, A besar, B kecil, kecil, B besar, A kecil, A kecil, B kecil. Oke. Ini bisa mewakili apa, ini mewakili apa, ini mewakili apa gitu. Ini untuk sifat aja, ini bukan untuk fenotipnya, bukan ini rumusnya, tapi biasanya dia cuman kalau 2 sifat dikali dengan 2 sifat dia dapatnya 4 sifat. Oke. Kemudian kita ada soal. Oke guys, ini kita ada soal tentang ini ada pada penyilangan bunga Linaria maracona lah. Bunga warna merah, disilangkan dengan bunga putih. Ini masing-masing bunga merahnya itu A, B, B. Bunga putih apa nih? A, B, B. Nah, filial yang pertama atau turunan pertamanya adalah salah satunya adalah bunga ungu. Nah, yang diminta di soal ini, apabila F1 disilangkan dengan bunga merah, dengan bunga merah, berapakah rasio, ditanya rasio antara ungu, putih, merah. Oke, karena kita udah tahu konsepnya, ini gampang banget nih. Jadi tinggal kita cari nih. Yang harus kita cari pertama dari penyilangan ini, kalau saya langsung, karena saya pakai cara garpu. Nah, ini kita kalikan dulu AA dan A
A besar A kecil, A besar A kecil. Nah, kita silangkan dulu. Dapatnya A kecil. Ini yang di sampingnya juga A besar A kecil. Oke, dapatnya A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil. Ini dapat 2, ini dapat 1, ini dapat 1 ya. Oke, kemudian untuk yang B besar B kecil, B kecil B kecil, dapatnya ini yang B besar B kecil ada 2. Kemudian disilangkan dengan B kecil ini cuma 1 aja. B kecil B kecil. Jadi B besar B kecil, B kecil B kecil. Masing-masing 1. Nah, ini bisa langsung kita kali. Karena kita udah dapat hasil silangnya antara grup A dan grup B, langsung kita kalikan. Oke, kita kalikan. A besar A kecil, A kecil A kecil. Oke, kita dapat A besar A kecil ini 2 kan. Kalau dapat 2, kita buat koefisiennya jadi 2. Tinggal kita masukkan ya B-nya, grup B-nya cuma 2 ya. Jadi masing-masing dapat B besar B kecil, B kecil B kecil, B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil. Ini dapatnya A besar. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus untuk ini biar rapi. Nah, oke. A besar, B besar B kecil, dan A besar B kecil B kecil. Ini ada 2 koefisiennya. Ini 2 A B, 2 A. Oke, karena yang diminta adalah rasio yang ungu putih merah. Oke, di sini yang warna ungu itu A besar A kecil, B besar B kecil. Kemudian putih A kecil B besar B besar. Dan ada merah ini A besar A kecil B besar B kecil B kecil, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya dia dominan di sini, kemudian dominan B besar A besar B besar, dia akan ungu. Jadi secara kriptonya dia dapat, kalau dia A-nya A besar, yang menang di grup B-nya B besar itu ungu ya, atau kayak gini aja. Kemudian kalau misalnya dia A kecil khusus untuk A kecil, kemudian ini B besar, nah dia itu putih. A besar setiap A kecil, berarti A kecil apapun ini dia akan membentuk warna putih. Ini kodenya A kecil nih, khusus untuk yang A kecil. Kemudian untuk yang merah dominannya A besar, kemudian temennya B kecil, itu dia warnanya warna merah. Oke, langsung kita lirik soal tadi. Yang ini yang dominan A besar B besar. Oke,
sesuai dengan kriptonya, berarti dia adalah ungu. Oke, kemudian A besar B kecil, yang ini ya, A besar B kecil dia dapat merah. Oke. Kemudian 2A besar B besar, nah ini dia ungu, karena ada 2 berarti 2 ungu. Oke, 2 ungu. Ini A besar B kecil, yang ini ya, merah, ada 2 merah. Kemudian ada A kecil B merah. Oke, setiap A kecil dia putih. Oke, yang ini juga putih. Nah, A kecil. Kita hitung, ungu ada berapa? 2, 1. Jadi ungu dapat 3. Putih ada berapa? 2 aja. Dia dapat 2 aja. Jadi 2. Merah ada berapa? 1 ditambah 2, 3. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 2 banding